القلوب إلى الحبيب تميل. Yakin itu artinya mempercayai ya tanpa ragu. Itu yakin. Kalau mempercayai masih ada keraguan, benar enggak ya, bisa enggak ya, itu namanya prasangka. Kita masih memprasangkai. Jadi antara yakin sama prasangka itu berbeda. Kalau yakin udah bulat, saya percaya gitu. Nah, misalnya begini, Ka'bah itu ada di Mekah. Ka'bah ada di Mekah. Kita bisa yakin melalui beberapa sebab. Yang pertama, karena kita mendengar dari orang yang kita percaya, orang tersebut mengatakan, saya udah ke Mekah dan saya lihat Ka'bah ada di Mekah. Maka kita yakin Ka'bah ada di Mekah tanpa melihatnya. Ya, baik secara visual dengan apa namanya lewat ya dunia maya, atau kita langsung datang ke sana. Ketika kita umroh, kita ke haji, kita melihat Ka'bah betul-betul ada di Mekah. Nah, ini hanya dengan mendengar berita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat langsung. Berangkat ke Mekah, lihat di situ ada Ka'bah. Kita yakin Ka'bah itu ada di Mekah. Nah, artinya tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus mengalami sendiri untuk yakin. Tetapi kita mendengar kisah orang-orang yang bisa kita percaya, maka kita bisa meyakini ya apa yang mereka sampaikan. Nah, saat ini yang terjadi adalah krisis keyakinan. Banyaknya keraguan. Ya, ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin sama Allah rezekinya. Nah, ini banyak orang yang ketika dipecat dari kantornya, dipecat dari perusahaannya, ya dia merasa, wah udah, saya nggak mungkin bisa menghidupi keluarga saya nggak bisa menghidupi anak saya. Ya, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Dari mana saya akan membiayai mereka semua? Wong saya ini dipecat. Cari kerja di masa pandemi ini susah, enggak semudah dulu. Wah, enggak mungkin saya. Dia enggak yakin kalau Allah menjamin rezekinya. Dia enggak yakin itu. Ragu. Kenapa dia ragu? Sebabnya adalah karena dia mulai mengukur. Ya, dia mulai mengukur apa yang dia bisa dan apa yang dia tidak bisa. Sementara dia melupakan bahwasannya Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa atas segala-galanya. Dan yang dia bilang bisa itu masih sifatnya nisbi. Yang dia bilang bisa itu belum bisa dipercaya. Karena bisanya dia itu kalau dibisakan Allah. Dia bilang dia bisa jalan. Antum semua para dokter paham. Ya, orang yang mengaku bisa jalan dalam hitungan detik bisa lumpuh dia. Orang yang mengaku dia bisa berbicara dalam hitungan detik, na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah, dia pun bisa kehilangan kemampuannya berbicara. Nggak ada kepastian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuat. Nah, ini kebanyakan kita saat ini adalah menyandarkan diri kita bukan kepada janjinya Allah dan Maha Mampunya Allah, Maha Bisanya Allah, tapi kita menggunakan ukuran diri kita sendiri. Kita merasa, wah saya nggak bisa, saya bisa, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan orang sekarang berada dalam kegalauan, dalam kesusahan, dalam kesuntukan, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah pokoknya yang sekarang terjadi di mana-mana. Contoh, orang kena sakit. Orang kena sakit, dapat informasi bahwasannya kamu nggak bakal sembuh, kamu nggak bakal sehat, kamu sudah nggak ada obatnya ini. Informasi ini dia percayai sebagai sebuah kebenaran karena yang berbicara orang-orang yang ahli. Yang berbicara adalah pakar-pakar dan orang-orang yang melihat langsung pengalaman di lapangan bahwasannya orang yang penyakitnya seperti ini nggak ada harapan sembuh untuknya. Tetapi kalau orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Maha Mampu menyembuhkan penyakit apapun, ya, penyakit apapun Allah maha mampu menyembuhkan. Maka dia akan menjadi orang yang optimis. Dia terima kenyataan, penyakit ini berat, penyakit ini mungkin kesempatan saya untuk hidup akan terenggut. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa taala, saya akan minta sama Allah taala, saya akan melakukan pengobatan, saya akan berjuang minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul adalah jiwa yang optimis. Ya, dia tidak hancur oleh penyakitnya, justru dia menjadi jiwa yang bersemangat, ya bergairah untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalani berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan. Kenapa? Punya keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakin tanpa ragu, itulah sikap orang-orang yang beriman. Nah, kenapa terjadi keraguan? Karena kumpul dengan orang-orang yang ragu. Kumpul dengan orang-orang yang selalu mengandalkan hitung-hitungan. Kumpul dengan orang-orang yang selalu mengutamakan perencanaan. Kumpul dengan orang-orang yang seakan-akan ya menjadikan usaha itu seperti Tuhan. Karena aku berusaha, aku bisa. Karena aku bekerja keras, aku berhasil. Jadi menuhankan usaha. Naudzubillah min dzalik. Menuhankan yang namanya perencanaan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kumpul dengan orang-orang yang dia itu putus asa. Kumpul dengan orang-orang yang putus asa, saya udah usaha begini gagal. Saya udah berjuang semaksimal ini gagal. Udahlah, menyerahlah menghadapi semua ini, nggak mungkin bisa. Orang-orang yang melemahkan ya semangatnya. Kalau kita pengen kekuatan yakin kita ini kuat, ya kita jangan mendengarkan yang seperti itu. Tetapi kita mendengarkan kisah orang-orang yang kuat yakinnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan semangat. Allah itu ada, Allah Maha Bisa. Kita ini nggak bisa apa-apa. Tugas kita hanya berusaha. Kalau nanti ada tembok yang menghalangi, kalau nanti ada kegagalan yang dianggap oleh manusia, itu bukan kegagalan. Itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kamu pada tujuan yang lebih besar. Jalan Allah Ta'ala berikan kamu solusi, memberikan kamu rezeki. Terus tingkatkan sholatmu, tingkatkan zikirmu, tingkatkan sholawatmu, tingkatkan istighfarmu, tingkatkan sodakohmu, tingkatkan qiraatul Qur'anmu. Sehingga dia akan hidup dengan penuh optimis.